Untuk pilkada tahun depan, Basuki Cahayapurnama akhirnya memutuskan lewat jalur partai politik. Pilihan ini menurut Ahok diputuskan setelah berdialog dengan relawan yang sukses mengumpulkan sejuta KTP dukungan. Teka-teki jalur apa yang akan digunakan Basuki Cahayapurnama dalam kontestasi menuju kursi DKI 1 pada Pilkada 2017 mendatang akhirnya terjawab. Gubernur DKI Jakarta yang populer dipanggil Ahok itu memastikan maju dalam Pilkada 2017 melalui jalur partai politik. Pertanyaan soal kendaraan politik Ahok terjawab saat acara Halal Bihalal yang digelar relawan teman Ahok di kawasan Pejaten, Rabu kemarin. Dalam acara yang dihadiri para petinggi partai politik pendukung Ahok, yaitu Golkar, Nasdem, dan Hanura, Ahok menyatakan relawan teman Ahok dan partai politik bisa berjalan beriringan dan mencetak sejarah baru. Ahok mengakui teman Ahok dan parpol juga telah duduk bersama untuk memantapkan pemilihan jalur parpol tersebut. Jauh-jauh hari Ahok selalu mengklaim menyerahkan kepastian jalur yang akan ditempuh dalam pilkada tahun depan kepada relawan teman Ahok. Makanya saya mau uji coba, ini udah berhasil, partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti ini. Juga teman Ahok, kita akan ngomong, udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol saja lah. Itu Ahok selalu mendorong agar para relawan pendukungnya berkonsolidasi dengan parpol pendukung untuk usaha pemenangan. Meski telah memilih jalur parpol, Ahok menyatakan tetap menghargai kerja keras para relawan dalam mengumpulkan 1 juta fotokopi dukungan warga DKI. Kerja keras relawan memang luar biasa. Pada 19 Juni lalu, mereka bahkan menggelar syukuran sebagai tanda keberhasilan mencapai target pengumpulan 1 juta KTP dukungan untuk pencalonan Basuki Cahayapurnama. Saat itu teman Ahok sukses mengumpulkan lebih dari 1 juta KTP warga DKI. Jumlah yang sangat mencukupi untuk mengantarkan Ahok maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017 lewat jalur perseorangan. Saat syukuran tersebut, teman Ahok percaya mantan Bupati Belitung Timur itu tidak akan pernah meninggalkan kerja keras mereka. Dalam artian, Ahok diyakini bakal maju lewat jalur independen. Di luar keyakinan Ahok akan maju melalui jalur independen, relawan teman Ahok juga menegaskan tetap mendukung tanpa syarat. Mereka menyatakan menghargai pilihan Ahok baik maju melalui jalur perseorangan maupun jalur partai politik. Harapan teman Ahok sangat beralasan, sebab sejak akhir Juni silam, Ahok sebenarnya sudah mengantongi 2 tiket untuk memuluskan dirinya kembali jadi DKI 1. Juru bicara teman Ahok, Amalia Ayu Ningtyas menyatakan teman Ahok tetap solid, meski Ahok maju dalam pilkada mendatang melalui partai politik. Karena parpol pendukung Ahok dinilai memiliki visi dan tujuan yang sama dengan teman Ahok, yakni memenangkan Ahok dalam pilkada mendatang. Menurut Amalia, setelah deklarasi, teman Ahok akan segera berkonsolidasi dengan parpol pendukung Ahok untuk merumuskan tim sukses pilkada 2017. Dan juga terkait dengan 1 juta KTP ini, memang ini tidak akan hanya menjadi PR teman Ahok untuk menjelaskan ke teman-teman yang sudah mengumpulkan dukungan, tapi juga teman-teman partai politik juga sudah bersedia untuk pasang badan, karena memang kita harus mau nggak mau kita harus merawat dukungan yang sudah dikumpulkan ini. 2 tiket sebenarnya sudah digenggam Ahok sejak akhir Juni. Setelah mengamankan jalur independen lewat dukungan 1 juta KTP, Ahok juga bisa menggunakan jalur parpol di pilkada mendatang. Tiket jalur parpol aman setelah pada 20 Juni 2016, DPD 1 Partai Golkar DKI Jakarta menyatakan mendukung Basuki Cahayapurnama.
Dukungan untuk mengusung Ahok pada Pilkada 2017 muncul saat partai beringin menggelar musyawarah daerah di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat. PLT Ketua DPD DKI Jakarta, Yoris Raweya menyatakan usulan DPD tingkat 1 merupakan aspirasi yang harus segera mendapat legalitas dari DPP. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, jumlah kursi DPRD DKI sebanyak 106 kursi yang diisi 10 partai politik. Untuk bisa mengusung pasangan bakal calon gubernur dibutuhkan sedikitnya 22 kursi. Sebelum Golkar bergabung, Ahok memang sudah mengantongi dukungan Partai Nasdem yang memiliki 5 kursi dan Partai Hanura dengan 10 kursi. Bergabungnya Golkar yang punya 9 kursi membuat Ahok jadi memiliki 24 kursi dukungan di DPRD DKI Jakarta. Jumlah yang sangat cukup untuk maju di pilkada lewat jalur partai politik. Dukungan partai politik sekaligus bisa menjadi jalan alternatif buat Ahok setelah diusung relawan teman Ahok. Teman Ahok memang berhasil mengumpulkan 1 juta KTP untuk pencalonan Ahok melalui jalur independen. Meski demikian, pencalonan Ahok tetap punya potensi rawan gagal karena adanya aturan verifikasi KTP melalui sensus tatap muka. Oleh karena itu, Ahok dipandang lebih aman mengambil jalur partai politik. Meski akhirnya diputuskan maju lewat jalur partai politik, hingga kini belum dipastikan siapa yang akan mendampingi Ahok menjadi wakil gubernur dalam Pilgub 2017. Walau sebelumnya Ahok menggandeng Heru, namun hal ini bisa saja berubah jelang pendaftaran. Ketua DPP Partai Golkar yang sekaligus PLT Ketua DPD Golkar Jakarta, Yoris Raweya mengatakan 3 parpol pendukung menyerahkan semua pilihan tersebut kepada Ahok. Oh tidak, kita semua sama sekali tadi juga semua kita serahkan sepenuhnya sama beliau. Beliau yang nanti menetapkan siapa yang beliau mau pakai sebagai siapa saja. Kita kan nggak tahu. Kalau misalnya Pak Heru juga mau masuk Silahkan aja. Pokoknya begini, user adalah beliau, semua sudah sepakat, serahkan kepada user, biar beliau menentukan sendiri, dan ini masih ada waktu untuk beliau nanti berbicara. Pasca mendeklarasikan pilihannya untuk maju lewat partai politik, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui lebih menyukai Jarod Saiful Hidayat untuk menjadi wakilnya dalam Pilgub mendatang. Ahok beralasan selama ini dirinya menilai Jarod sudah melakukan tugas sebagai wakil gubernur dengan baik. Ahok juga merasa cocok dengan Jarod, namun untuk meminang Jarod menjadi partnernya dalam pemilihan gubernur mendatang harus seizin PDI Perjuangan. Ahok juga masih menunggu kepastian dukungan PDIP dan keputusan Megawati Soekarnoputri. Ya kita nggak tahu. Mungkin memang saya kan lebih suka Pak Jarod juga, nggak ada masalah apa-apa. Nanti ketemu Bu Mega juga akan ngomongin Pak Jarod. Nggak kalau dari dulu mah Bu Mega juga udah suka marah-marah bercanda lah. Dulu juga ngotot kan, Bu Mega memang lain, saya mau minta Pak Jarod gitu loh. Nah sekarang memang Pak Jarod ada masalah apa? Ya ini kayak menikah sama mertua nanya aja, emang anak gua ada salah apa gitu loh. Pernyataan Ahok yang menginginkan Jarod sebagai wakil sekaligus jadi sinyal agar PDI Perjuangan segera merapat. Apalagi Ahok juga telah menegaskan maju di pilkada lewat jalur partai politik. Jalur yang selama ini sebenarnya diharapkan oleh PDIP dari seorang Ahok. Sementara politisi PDIP, Andreas Barrera menyebut ada 6 kandidat yang mengikuti rekrutmen partainya yang dilakukan secara internal untuk maju menjadi calon gubernur DKI. Dari 6 nama itu ternyata tidak termasuk Basuki Cahayapurnama, karena ia tidak ikut mendaftar saat rekrutmen dilakukan oleh DPD. Menurut Barrera, 6 nama itu berasal dari non-kader PDIP. Ahok tidak mendaftar kemarin. Nah, jadi 6 nama itu nama yang berasal dari non-kader partai yang mendaftar di dalam proses penjaringan. Itu ada 27 kandidat yang mendaftar yang mendaftar ke DPD dan kemudian oleh DPD dikirim ke
DPP untuk kemudian melakukan proses fit and proper test dan melakukan psikotes, dan kemudian ya apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kemarin adalah mengerucutkan dari 27 nama itu menjadi 6 nama. Sebagai petahana, posisi Ahok memang sangat kuat sekaligus diuntungkan. Tak heran jika parpol berebut mendekat dan menyerahkan semua keputusan kepada Ahok alias mendukung tanpa syarat. Apalagi hingga akhir pekan lalu, hasil survei juga menempatkan Ahok sebagai yang teratas. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan Basuki sebagai cagup DKI terkuat. Namun survei juga menunjukkan bahwa mayoritas warga DKI ternyata belum menentukan pilihan. Pada survei Top of Mind dengan pertanyaan siapa yang akan dipilih sebagai gubernur seandainya pilkada dilaksanakan hari ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendapat elektabilitas sebanyak 36,6%. Perolehan ini cukup jauh di atas Yusril Iza Mahendra yang dipilih 2,8%. Di posisi 3, Sandiaga Uno dengan 2,1% dan calon lainnya di bawah 1%. Di posisi keempat sampai 6 ditempati Adiasa Daud, Tri Risma Harini, dan Syafri Samsudin. Sementara di posisi 7 hingga 10 ditempati Ridwan Kamil, Abraham Lunggana, Yusuf Mansur, dan Ganjar Pranowo. Sementara pada survei semi terbuka dengan pertanyaan yang sama, 3 nama teratas diduduki oleh Ahok, Yusril Iza Mahendra, dan Tri Risma Harini. Hasil survei semi terbuka menunjukkan elektabilitas Ahok mencapai 53,4%, disusul Yusril Iza Mahendra 10,4%, dan diikuti Tri Risma Harini 5,7%. Di posisi 4, Sandiaga Uno dengan 5,3%, diikuti Yusuf Mansur dengan 4,6%. Berikutnya di posisi 6-10 berurutan ada nama Adiasa Daud, Abraham Lunggana, Rieke Diah Pitaloka, Syafri Samsudin, Jarod Saiful Hidayat. Pada survei dengan pengerucutan 5 nama calon, Ahok tetap teratas dengan 54,8%. Susul Yusril Iza Mahendra dengan 17,7%, Tri Risma Harini 11,2%, Nahrawi Ramli 3,4%, dan Syafri Samsudin 2%. Kini Ahok sudah menyatakan maju di pilkada mendatang lewat jalur partai politik. Meski relawan teman Ahok menyatakan mendukung pilihan tersebut, tetapi belum diketahui bagaimana reaksi masyarakat yang sebenarnya sangat berharap Ahok maju melalui jalur independen. Apakah juga tetap mendukung atau justru berpaling saat hari pemungutan suara Pilkada Jakarta mendatang?